Assalamualaikum Bu Lasri. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa kabar hari ini Bu Lasri? Alhamdulillah baik Pak Agus, gimana kabarnya? Baik juga Bu Lasri. Terima kasih ya sudah menerima saya menyambut saya di sini dalam agenda kegiatan pendampingan individu yang keempat dalam rangkaian program pendidikan penggerak kita dari 4 sampai ke 6 berarti pendampingannya ya tinggal 2 lagi. Baik Bu Lasri, pendampingan individu yang keempat ini fokusnya adalah kita laksanakan coaching pembelajaran, coaching supervisi akademik. Nanti kita akan melaksanakan percakapan pra observasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi. Namun sebelum sampai ke sana ke coaching, sebelumnya saya ingin tahu apa yang sudah didapat oleh Bu Lasri selama 1 bulan ke belakang di dalam pembelajaran tadi. Silakan direfleksikan. Baik, selama 1 bulan ke belakang saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam daring saya mempelajari alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, kemudian ilustrasi kontekstual, fungsi antar materi, dan yang terakhir aksi nyata. Di dalam pembelajaran coaching tersebut, terutama saya mendapat pengalaman baru dalam hal coaching, dalam mempraktekannya baik itu di ruang kolaborasi maupun di kenyataannya di sekolah, seperti itu Pak. Modul berapa saja itu sebulan ke belakang berarti itu? Modul 2.3 ya? Iya. Sudah pernah melaksanakan belum Bu Lasri dengan rekan sejawat atau dengan siapa di sekolah ini? Kebetulan yang ini kan mulai Ada ya? Sejawat ya? Iya. Baik Bu Lasri, mungkin itu pembukaannya ya. Selanjutnya kita laksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya masuk ke kelas untuk mengobservasi video. Baik Bu Lasri, pertama saya pengen tahu dulu pelajaran apa yang akan nanti diajarkan. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan PKN ya? Iya, Pendidikan PKN. kewarganegaraan kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Iya. Kelas 5. 2 jam pelajaran Bu Lasri ya? Iya, 2 kali 30. Nah, jadi 70 ya. Iya, 30. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pelajarannya yaitu anak dapat ya mengenal dan mengetahui apa itu hak dan kewajiban, serta dapat memberikan contohnya baik dalam kehidupan di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Anak dapat memberikan contoh hak dan kewajiban ya, Iya. dan contohnya di masyarakat dan keluarga. Baik. Kalau di dalam RPP sebenarnya Pak saya memiliki 5 poin tujuan. Tujuannya ada di Disesuaikan dengan RPP. PSE, pembelajaran sosial Yang mental. diajarkannya tujuannya Iya, berapa? ada 5. 1 doang. Oh 5. Ada 5 Pak. Baik, coba dibacakan. Yang pertama, jadi siswa dapat memahami perasaan mereka sendiri terkait hak dan kewajiban yang termasuk ke dalam kesadaran diri. Satu memahami perasaannya ya. Perasaan. Yang kedua, mereka dapat mengelola emosi dan stres ya ketika timbul hak mereka tidak terpenuhi dan kewajiban mereka terasa berat. Itu masuk ke dalam manajemen diri. Berkaitan dengan manajemen. Kemudian yang ketiga ya, nanti siswa dapat memahami hak dan kewajiban orang lain ya, dan menunjukkan empati dalam situasi sosial, masuk ke dalam kesadaran sosial. Kemudian lagi siswa dapat berkomunikasi dengan baik tentang hak dan kewajibannya kepada teman, orang tua, dan masyarakat ya. Itu masuk kepada keterampilan berelasi. Dan yang selanjutnya siswa dapat membuat keputusan yang bijaksana ya terkait hak dan kewajibannya, serta mempertimbangkan dampaknya. Itu masuk ke dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, jadi kompetensi sosial emosionalnya tertuang di dalam tujuan pembelajaran. Baik, kalau itu sudah bisa dipahami berarti oleh Bu Lasri itu ya. Kemudian
apa area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi dari percakapan ini, Bu Lasri pengen dilihat apanya oleh saya, fokus penilaian dari saya itu atau fokus pengen ditingkatkan kompetensi apanya gitu. Iya, baik. Nanti di observasi itu. Di observasi itu saya ingin dikembangkan dalam hal keterampilan mengajar saya, ya, Pengembangan keterampilan mengajar serta pembelajaran yang bervariasi seperti apa itu. Pengembangan keterampilan mengajar Iya. yang bervariasi gitu Iya. ya. Variasinya dalam hal apa, Bu Lasri? Iya, variasinya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada misalkan materi saja, tapi harus menggunakan metode-metode yang menarik. Gitu kan. Berarti saya ituin ya, kalau boleh saya kasih saran. Iya. Berarti untuk fokus observasi ini, area yang ini dikembangkan oleh Bu Lasri ada pengembangan keterampilan menggunakan alat peraga Serta atau dapat tidak media pembelajaran. Iya, dapat tidak siswa mengelola emosinya gitu. Iya, di dalam PSE-nya. Iya. Jadi yang keduanya satu nih ya, satu areanya yang akan di Pengembangan keterampilan mengajar. pengembangan keterampilan menggunakan alat Iya, peraga menggunakan alat atau peraga. media pembelajaran Iya, ya. Kemudian yang keduanya Mengelola emosi siswa dalam mengelola Yang kedua. keterampilan dalam mengelola emosi siswa. bukan, Apa? kalau saya boleh saran, pengembangan keterampilan Sosial emosional. bukan pembelajaran yang menggunakan kompetensi sosial dan emosional. Oh iya. Ya. Boleh. Keterampilan PSE gitu kan ya, pembelajaran sosial emosional gitu ya Bu. Jadi ada dua Ibu ya. Iya. Baik. Nah Bu Lasri, saya pengen tahu dulu nih, kalau boleh Bu Lasri memposisikan diri, misalkan Bu Lasri silakan dari angka 1 sampai 10, kompetensi yang dua ini yang tadi ya, Bu Lasri itu dalam posisi yang mana? Saya 1 sampai 10, berapa nilai Bu Lasri itu untuk kompetensi ini? 7. 7, baik. Kedua-duanya 7 atau berbeda? Kemungkinan 7 dua-duanya. 7 dua-duanya. Baik Bu Lasri, kalau Bu Lasri merasa 7, sekiranya apa nih yang jadi kendala dalam pembelajaran? Ya, mungkin kendala dalam pembelajaran ketika masih ada anak yang tidak aktif gitu kan. Masih anak yang tidak aktif. Iya. Terus sehubungan dengan tadi keterampilan pembelajaran sosial emosional apa? Iya. Anak masih malu-malu mengungkapkan perasaannya. Anak masih malu-malu mengungkapkan perasaannya. Iya. Kalau tergambar itu kendalanya, apakah tergambar oleh Bu Lasri, bagaimana cara menanganinya? Iya. Jadi saya memiliki strategi nanti dalam pembelajaran tersebut. Saya akan menggunakan strategi bermain peran, Pak. Bermain peran. Role play. Terus ada lagi? Kemudian lagi selain itu saya akan mereka yang senang menggambar, mereka akan membuat poster tentang hak dan kewajiban. Baik. Iya. Berarti kita lihat cara yang selanjutnya ya, tadi Iya. sudah disebutkan strategi yang persiapan adalah tadi ya. Yang pertama ya tentunya yang pertama modul ajar ya, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga alat peraga, Media, alat alat peraga. peraga. Lanjut. Kemudian itu termasuk seperti alat peraga teh. Sekarang kan namanya berarti itu. Jadi, Nah Bu Lasri, dari yang tadi Bu Lasri sebutkan ya, adakah di sini yang bisa membantu Bu Lasri untuk meningkatkan kompetensi yang dua tadi? iya, tentunya ada Pak ya, rekan guru, Rekan guru. iya, kemudian rekan sejawat, dan yang ada di sekolah. Baik. Itu Bu Lasri, baiklah ya, sudah cukup. Ada lagi tidak yang ingin ditambahkan ya Bu? Misalkan tidak ada lagi, kalau cukup, saya sangat penasaran sekali untuk observasi Bu Lasri. Kapan kira-kira akan dilaksanakannya? Segera Nah, menjelaskan. baik, berarti demikian ya. Nanti sesudah diobservasi kita ketemu lagi di fase Iya, terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya.
hitungan ketiga, ambil napas, 1, 2, 3, ambil napas, pelan-pelan. Buang napas, pelan-pelan. Sekarang bayangkan di sekitar kalian banyak pepohonan hijau. Kemudian ada air mengalir. Kemudian lagi ada angin sepoi-sepoi. Bayangkan kalian sedang melihat banyak sekali rerumputan hijau. Begitu indahnya alam ciptaan Allah yang kalian lihat, dan harus kita syukuri. Kemudian ambil nafas lagi pelan-pelan. Buang nafas. Kemudian dalam hitungan ketiga buka mata kalian. 1, 2, 3, buka matanya. Gimana perasaannya, seger enggak? Ya, supaya kita lebih fresh lagi ya. Baik anak-anakku ya. Sebelumnya seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib dulu ya. Silakan. Kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa ya. Ayo 1, 2, 3, 4. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini meneruskan keampunan. Daku ingin Jermaniku ini menunjukkan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia semata-mata budi bahasamu. Daku ingin kepahlawanan ini menunaikan kewajiban yang mengemban cipta hidup dalam kesatuan. Iya, terima kasih teman-teman. Baik ya, selanjutnya Ibu akan ya memberikan kalian pembelajaran tentang hak dan kewajiban ya. Adapun tujuannya ya, yang pertama kalian dapat mengenal dan memahami perasaan kalian tentang hak dan kewajiban ya. Itu masuk ke dalam kesadaran diri ya. Yang kedua, kalian dapat mengelola emosi dan stres ketika hak kalian tidak terpenuhi dan kewajiban kalian terasa berat ya. Itu masuk ke dalam manajemen diri. Yang ketiga, kalian dapat memahami hak dan kewajiban orang lain dan memiliki rasa empati ya dalam situasi sosial ya. Itu masuk ke dalam keterampilan berrelasi ya.
masuk ke dalam keterampilan sosial. Selanjutnya kalian ya akan dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, dengan teman, dan pada masyarakat ya. Itu masuk kepada keterampilan berrelasi. Selanjutnya kalian dapat bertanggung jawab ya, dapat membuat keputusan tentang hak dan kewajiban ya, masuk ke dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Jadi nanti kita akan mempelajarinya ya, tentang hak dan kewajiban. Sebelum ke materi kita melakukan ice breathing dulu. Coba berdiri dulu ya. Berdiri ya. Ya. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selanjutnya di sini kita akan ya, sebelum mempelajari pelajaran tentang hak dan kewajiban, sebelumnya kita sudah mempelajari ya di minggu yang lalu tentang apa itu hak dan kewajiban ya. Siapa yang masih ingat apa itu hak? Siapa yang tahu? Hak iya, hak adalah sesuatu yang harus diterima. Kewajiban apa kewajiban? Kewajiban Iya. sesuatu yang harus dilakukan. Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau kita laksanakan ya. Setelah hak kita terpenuhi ya, kita harus melakukan kewajiban ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu saling keterkaitan ya, saling keterkaitan. Di mana kita sudah sudah mendapatkan hak kita, maka alangkah baiknya kita pun harus memenuhi kewajiban. Untuk apa sih hak dan kewajiban? Untuk apa kira-kira? Agar hidup menjadi lebih nyaman, lebih seimbang ya. Lebih apa lagi? Lebih apa? Lebih baik ya. Coba misalkan kamu hak di sekolah apa contohnya? Hak di sekolah mendapat ilmu. Apa lagi hak di sekolah? Mendapatkan pelajaran. Hak di sekolah apa lagi? Mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan fasilitas di sekolah ya. Kemudian kalau kewajiban sekolah contohnya apa? Kewajiban kamu sekolah belajar dengan baik, apalagi piket kelas, apalagi mematuhi, iya betul, mematuhi peraturan. Baik ya. Di sini kita belajar tentang hak dan kewajiban.
baca dulu. Kira-kira apa yang kalian dapat? Kalian dapat apa? Kalian dapat mengetahui hak dan dapat apa lagi selain itu? Dapat mengetahui contoh hak dan kewajiban di mana saja? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Iya. Nah, dari materi yang telah kamu baca itu, kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan? Ada hal apa? Kalau kamu bagaimana? Kamu merasa hak dan kewajiban kamu di rumah sudah terpenuhi belum? Hah? Belum. Kenapa belum? Belum. Apa yang belumnya? Yang belumnya apa? Merasa belum terpenuhi di apanya? Hak dan kewajiban kamunya belum terpenuhi. Begitu aja. Lanjut. Kamu merasa hak dan kewajiban kamu sudah terpenuhi belum? Di sekolah, di rumah, di masyarakat, bagaimana? Sudah terpenuhi? Sudah. Kalau kelompok ini setelah membaca materi ini sudah terpenuhi belum kira-kira hak dan kewajiban kamu? Sudah. Baik, terima kasih. Yang ini kelompok 3 gimana? Sudah terpenuhi. Iya. Hak kamu di rumah apa saja? Kasih saya. Sudah. Oke, terima kasih ya. Lanjut. Baik. Setelah kalian memahami tentang hak dan kewajiban kalian, selanjutnya ya Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tentang kalian dapat membuat poster, ya, poster tentang hak dan kewajiban. Kalian dapat membayangkan hak dan kewajiban itu dalam bentuk gambar, ya. Hak dan kewajiban saya di sekolah apa? Kamu gambarkan melalui poster. Hak dan kewajiban saya di rumah, kamu gambarkan dalam bentuk poster. Hak dan kewajiban saya di masyarakat apa? Kamu gambarkan dalam bentuk poster. Silakan dikerjakan sekarang, buka kertas karbonnya, kalian buat poster, ya. Kalian buat poster, ya. Kira-kira kelompok ini akan menggambar poster hak kewajiban di mana? Di rumah. Kelompok 2 mana? Kamu akan menggambarkan hak dan kewajiban di mana? Di sekolah. Ayo mulai. Di warna. Yang ini hak dan kewajiban di mana? Di sekolah juga. Kalau yang ini di rumah. Silakan dibuat dan diwarnai, ya. Nanti setelah sudah selesai kalian presentasikan di depan, ya. Diberi judul bawahnya, ya, diberi nama, hak kamu apa, kewajiban kamu apa. Sudah ini. Bareng-bareng nanti presentasi berangkat, ya. Ini tentang hak dan kewajiban. Ini hak apa? Bermain bola. Ini kewajiban menyapu. Ya. Kalau ini hak dan kewajiban di rumah apa saja? Menyapu, mendapatkan uang. Ayo
hak siswa mendapatkan pelajaran. Udah selesai belum? Siapa yang sudah, siapa yang belum? Belum. Udah. Kelompok 2 sudah belum? Sudah? Baik, dilanjut ya. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan, ya. Tugas kalian membuat poster, ya. Mulai dari kelompok siapa dulu, ngacu? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Kelompok siapa dulu? Hah? Kelompok berapa? 1, S1. Berempat sudah. Ayo, beri operasi tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak dan kewajiban di rumah. Kewajiban menyapu di rumah. Iya. Apakah sudah benar ini hak di rumah, haknya bermain bola, kemudian kewajibannya menyapu rumah? Apa sudah benar? Sudah benar belum? Sudah? Sudah benar? Menurut kamu sudah benar belum? Sudah, iya. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok kedua. Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah, guru memberi pelajaran, siswa diberi pelajaran. Iya, ini tentang hak di sekolah. Berarti kelompok 2 belum menuliskan tentang
dibuat, berarti nanti PR-nya kamu membuat kewajibannya ya. Terima kasih buat kelompok 4, tepuk tangan dulu. Baik, setelah kalian mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam industri komputer ya, apa perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Kira-kira setelah menuangkan di dalam gambar, oh senang. Apa lagi? Lebih apa lagi? Kalau menggambar itu lebih apa lagi? Lebih ceria katanya. Apa lagi? Gimana perasaan kamu dalam menuangkan hak dan kewajiban dalam bentuk gambar? Gimana? Ada kekompak? Ada kekompakan nggak kira-kira? Ada saling kerja sama ya. Baik, sudah paham tentang poster? Sudah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya tentang kita nanti Ibu akan membagi kalian lagi seperti kelompok ini dengan permainan role play ya. Role play itu apa ya? Role play adalah bermain peran ya. Bermain peran, nanti kalian akan memainkan ya dari skenario yang sudah nanti diberikan ke kelompok. Silakan nanti setiap anak ya, perwakilan ada 2 orang anak ya yang akan menampilkan bermain peran ya. Apakah menjadi peran A atau menjadi peran B ya. Baik itu hak dan kewajiban di sekolah ya, baik itu hak dan kewajiban di rumah, hak dan kewajiban di masyarakat, maupun konflik yang ada di sekolah tentang hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Jadi nanti judulnya itu hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Artinya hak tidak terpenuhi tetapi kewajiban terlalu memberatkan ya. Bagaimana nanti peran kalian di depan ya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian satu role play dulu ya. Tadi apa role play? Main peran ya. Kalian jadi artis dulu. Ya, kalian jadi artis dulu. Baik, mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, silakan dipelajari dulu perannya ya. Peran kalian dipelajari dulu. Di kelompok 2 dibaca dulu perannya ya. Di kelompok ini. Sudah dibaca belum?
berdiri. Biar nanti pas tampil kamu sudah fresh ya. Coba siap ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Digulung lagi, digulung lagi. Lalu tertawa, ha. Oke, tepuk tangan dulu. Gimana, siap? Oke ya, kalau sudah siap, sekarang ibu ingin kalian dapat mempresentasikan ya peran kalian ya sebagai peran A dan peran B. Kelompok siapa dulu? Ayo teman. Kelompok siapa dulu? Kelompok, ayo kelompok Gina. Kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu buat Gina. Ya, maju berempat. Ya. Dengarkan yang lain ya. Perhatikan. Peran A. Peran A. Iya. Kamu adalah seorang siswa yang merasa mampu untuk bermain di taman kota. Iya. Peran B. Karena aku berlalu yang berhasil waktu bermain. Iya. Peran B. Kamu adalah seorang anggota dewan masyarakat yang menetapkan aturan baru di desa untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Iya, baik. Dan sekarang coba dipraktekkan bagaimana? Ayo, praktekkan. Kamu tetap di sana. Nah, semua tetap di sana. Nah, kamu dengan ini. Hai Tina, jadi kamu jangan main di taman kota. Namanya kenapa Bu? Karena bisa merusak tanaman di taman. Kan aku ingin bermain. Bermainnya di taman bermain ya. Karena bermain di taman kota sudah ada undang-undangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita boleh tepuk tangan. Selanjutnya, peran B, peran kelompok yang lain. Iya, ini. Kelompok 4. Peran B, kamu adalah seorang guru yang menetapkan jadwal pelajaran dan percaya bahwa jadwal itu perlu untuk pencapaian akademis. Iya. Coba dipraktekkan sekarang. Anak-anak, jadwal kita hari ini padat ya? Ya Bu, karena sebentar lagi kita akan semesteran. Ya, karena kita mengajar materi yang terberat. Ya Bu, ikuti dan perhatikan kelas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 2. Iya, maju. Peran A, kamu adalah seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran A, kamu adalah seorang anak yang merasa kewajibanmu untuk membantu pekerjaan rumah tangga terlalu berat dan tidak adil dibandingkan dengan saudaramu. Iya. Peran B, kamu adalah orang tua yang melihat kesulitan di rumah dan merasa semua anak harus berkontribusi secara adil. Iya. Silakan diperankan sekarang. Suaranya dari mana? Sekarang aku mau percaya ya. Baik, Mas. Baik, Mas.
gimana? Ngobrol ceritanya. Ya. Kamu di sana bertiga. Kamu bertiga di sana. Kamu siswa ya. Teman-teman, hari ini kita akan rapat untuk teman-teman yang sakit. Baik, bagaimana pendapat kalian tentang teman yang sakit? Itu boleh tidak? Iya. Kapan kita menjenguknya? Lalu, bagaimana kita menjenguk hari Kamis ya? Iya. Baik ya, kalian sudah bermain peran ya. Setelah kalian bermain peran, ingin menanyakan kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah bermain peran? Hah? Ada yang tidak terlalu senang katanya, ada yang senang, ada yang gimana? Deg-degan nggak? Ada yang senang, baik. Kemudian hal apa yang menarik dari bermain peran tadi? Hal apa yang menarik bagi kamu gitu? Gimana? Masih gimana? Masih grogi? Oh iya masih grogi kamu. Kalau kamu berani, bagus. Kalau ini masih suaranya belum kencang. Kalau yang ini gimana perasaannya? Oh senang ya, sudah berani ya. Baik, nggak apa-apa. Bagi yang masih suaranya kecil ya, kemudian lagi masih agak-agak grogi, nggak masalah ya. Nanti di berikutnya kita akan lebih baik lah. Ya. Dalam peran tadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam hak dan kewajiban ya, walaupun hak kita tidak terpenuhi ya, tetap kewajiban kita harus kita penuhi. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan ya, ketika hak kalian belum terpenuhi, bagaimana caranya? Solusinya bagaimana supaya terpenuhi? Kelompok A, gimana caranya? Ayo, kelompok 1 supaya nih terpenuhi gimana? Saling berkomunikasi yang baik ya antara peserta dengan ketua kelas. Yang kelompok 3 gimana supaya haknya dapat terpenuhi? Maka akan saling bekerja, dia membicarakan bagaimana caranya hak bermainnya terpenuhi, ya kan? Tidak harus kita taman ya. Kemudian lagi di kelompok 2, gimana caranya hak kamu agar terpenuhi? Bagaimana kamu ya ngobrol dengan ibu ya, bagaimana agar iya bagus. Yang kelompok ini bagaimana supaya merasa terpenuhi? Maka harus ada lebih dekat lagi dengan guru ya, ngobrol bagaimana caranya belajarnya lebih asik ya. Ada istirahat yang cukup gitu kan ya. Baik, setelah kalian mempelajari tentang role play atau bermain peran, nah sekarang kira-kira nih emosi yang timbul apa ya ketika kalian tadi kewajibannya terlalu berat? Nah, kalau dari kelompok 2 gimana? Perasaan kamu gimana? Kesel, apalagi selain kesel, katanya terlalu berat, kerjaannya nyuci pakaian, kesel apalagi? Sedih katanya. Kemudian kalau gini, guru kamu belajarnya padat, tidak ada istirahat, gimana perasaannya? Apa capek, apalagi? Bosan, apalagi Neng? Kalau gurunya ngajarnya tanpa istirahat bagaimana? Capek, katanya bosan, apalagi? Apa? Kalau yang kamu? Bagaimana perasaan kamu? Kecewa, apalagi? Oh iya, kecewa karena tidak diberi kesempatan. Iya, boleh ya, boleh seperti itu, tapi kita harus bisa mengontrolnya ya, bisa mengontrolnya bagaimana ya rasa kecewa kita itu tidak
terjadi ya, maka kita harus menyeimbangkannya dengan kewajibannya, dengan melaksanakan kewajiban. Baik itu kewajiban di sekolah, baik itu kewajiban di rumah maupun kewajiban di masyarakat ya. Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah, baik. Ibu lanjutkan ya dengan kalian mengisi tugas. Ibu lanjutkan dulu. Ini silakan dikerjakan bersama-sama. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ya. Karena baru saja selesai pelajaran. Pendapat? Ya udah tulis sama kamu. Itu kamu apa? Jalan-jalan dan merasa lapar, dia berhak untuk mendapatkan makanan sehat. Jadi haknya apa? Mendapatkan makanan sehat. Kewajibannya apa di situ? Cari ya. Cari. Ayo. Kewajiban kamu. Awas ya, ini kewajiban kamu bukan kewajiban kamu. Selesai pelajaran kalian perhatikan alur ceritanya ya. Kalian perhatikan dari alur ceritanya seperti apa, nanti kalian isi hak dan kewajibannya. Iya, sampai berapa itu? Sampai halaman 3 ya? Nanti setelah kalian mengisi, kalian maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban kalian ya. Bareng-bareng sampai 3 lagi. Bareng berempat. Atau mau sendiri? Boleh. Perwakilan sendiri atau berempat? Kesepakatannya. Nanti kesepakatannya mau berempat atau sendiri membacakannya? Berempat. Ayo berempat. Sampai. Boleh. Bareng-bareng. Ini dibaca di sekolah setiap siswa berpihak untuk mendapatkan kesempatan belajar adil tanpa diskriminasi. Akhir belajar kewajibannya. Ya temannya bantu ya. Temannya ikut belajar juga.
kasih sayang boleh, mendapat kasih sayang karena kamu sudah melakukan kewajiban. Berarti hasilnya apa? Sekolah ini ada kesulitan kan? Perasaan kamu bagaimana? Ya, kalau dikasih kerjaan berat, ya perasaan gimana? Enggak, kerjanya bagus. Perasaannya gimana ketika kita mendapatkan pekerjaan yang berat? Ya, apa senang? Apa gembira? Kamu ada yang mana? Ini dibaca dulu, dibacanya. Kamu baru sampai di kelas dan oleh orang tua dan kamu merasa kewajiban tersebut sangat berat. Bagaimana kamu bisa mengelola perasaanmu dan membuat keputusan mengenai bagaimana mendapat hal tersebut dengan cara yang baik? Iya, gimana? Perasaan kamu bagaimana ketika kamu mendapatkan tugas yang berat? Ya, tulis perasaan kamu gimana, tulis. Perasaan saya Iya. Kelompok ini gimana? Udah bisa? Sudah sampai mana? Sampai enggak? Harus apa teman-teman Sarah itu agar Sarah itu bermain? Iya, berarti Sarah itu harus apa kepada? Iya, supaya tidak dikucilkan gimana? Harus apa? Agar dia mau gabung. Kan kamu nih, misalkan AL nih, AL sendiri, ini kan berteman dekat. Ternyata AL nggak diajak. Bagaimana caranya supaya AL itu gabung? Ayo tulis itu. Perubahannya kayak gini. Iya, sengaja. Iya, tulis. Yang ini udah selesai, Bu? Coba dibaca. Ini agak sulit, mana? Baca sini. Apa satu hak yang
kehidupan pribadi. Tulis apa? Nah, yang paling penting dalam pribadi kamu pengen apa? Yang paling pribadi sama ya. Kalau kamu apa? Yang ini bagaimana kamu bisa membangun pelajaran sopan. Nah, ini kamu menyampaikan pesan kamu pada guru. Ini tadi permasalahannya aku baca. Di sekolah merasa tidak adil karena peserta kehidupan batin lebih dulu. Nah, perasaannya gimana? Kok dia aja yang diperhatikan, aku enggak? Itu gimana perasaannya? Nah, ini di sini tulis. Nah, bagaimana kamu bisa Nah, kamu yang sopan. Cara menyampaikan ke gurunya gimana? Yang sopan. Ibu, saya tulis gimana? Cara kamu ke ibu guru. Ibu, saya punya usul ya. Terus bagaimana? Supaya ibu jangan memperhatikan teman kamu saja itu gimana? Ya. Saya tulis. Ibu saya punya usul gimana? Terus, ayo kamu berubah. Bagaimana? Sudah. Kita sayang. Apa satu kewajiban yang kamu layak kamu bisa melakukan apa satu kewajiban kamu itu ayo tulis. Ayo rumah. Ayo ini selesai udah. Peduli siapa teman rasa peduli kamu bagaimana selesai nih. Ayo yang sudah selesai kalian koreksi lagi ya, nanti kalian maju perwakilan dibaca jawabannya ya. Berat nih ya, kerjanya berat. Bagaimana kamu mengelola pikiran kamu ya kepada keputusan gimana? Kamu menyikapi kerjaan berat itu gimana? Nih kamu nih dari orang tua, kerjaan berat. Kamu menyikapi gimana? Apa saya kelas mengerjakannya? Apa saya merasa ngomel-ngomel? Atau saya kecewa? Atau saya senang mengerjakannya? Bagaimana tulis? Apakah kamu senang mengerjakan? Atau kamu merasa gimana? Cara ngobrolnya bagaimana? Agar pekerjaannya itu merasa ringan. Ini sudah? Sudah belum? Belum. Ayo, berapa lagi? Apa satu hal yang sangat penting untuk memastikan aku tidak baik? Apa yang kamu rasa sangat penting? Apa ya? Dalam diri kamu, hak yang paling penting itu apa? Hak mendapat apa? Tulis. Boleh, tulis. Ya, selesai dibaca lagi sudah? Nanti dipresentasikan ke depan ya, coba ibu lihat dulu. Diberi nama kelompoknya ya, nama-namanya ya, nama anggotanya ditulis. Paling atas. Sudah ya? Sudah selesai semua. Sekarang
Baik, sekarang dengarkan presentasi dari teman kalian ya. Perhatikan semuanya baik-baik ya apa yang disampaikan oleh teman kalian. Ada yang nomor 1. Hak mendapatkan makan. Iya. Kewajiban belajar. 2. Mendapatkan uang jajan. Kewajiban. Kewajiban mencuci piring. Iya. 3. Mendapatkan uang. Kewajiban mematuhi aturan. Iya. Lanjut. 1. Hak bermain. 2. Mengajak bermain. 3. Ikut bergabung bermain. 1. Perasaan saya sedih karena pekerjaannya berat. Iya. Lanjut. 2. Berbicara dengan Baik. baik. Iya. Lanjut. 1. Butuh kasih sayang. 2. Membantu ibu atau teman. Iya. 3. Sopan dan harus berbicara dengan baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang lain sudah cukup ya. Ini perwakilan kelompok 3 ya. Tadi ibu baca sudah dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Dari pertanyaan tersebut bagaimana caranya kita dapat mengelola emosi kita ya tentang kasus hak dan kewajiban, baik itu hak kewajiban tadi di rumah, kemudian hak kewajiban di sekolah, hak dan kewajiban di masyarakat. Baik, setelah kalian mempelajarinya ya, coba perhatikan dulu ya. Selanjutnya kita akan merefleksikan ya materi yang sudah kita pelajari tentang hak dan kewajiban kali ini ya. Yang pertama, apa perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Bagaimana perasaannya? Siapa yang menjawab? Senang. Apa lagi? Gimana pembelajaran kali ini? Senang. Apa lagi? Seru enggak? Gitu. Nah, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari ya, apakah penting mempelajari hak dan kewajiban? Penting tidak? Penting. Kenapa penting? Siapa bisa menjawab? Karena apa? Ayo, karena apa? Kenapa penting hak dan kewajiban? Karena sebagai individu kita harus apa? Mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban ya. Jadi saling terkait antara hak dan kewajiban ya. Nah, selanjutnya strategi apa ya yang kalian lakukan untuk mengelola emosi ketika hak kalian tidak terpenuhi kayak tadi tuh ya. Terus kewajibannya terasa berat. Gimana mengelola emosinya? Kelompok ini dengan cara apa mengelola emosinya? Dengan cara melakukannya dengan baik, melakukannya dengan senang hati, melakukannya dengan apa lagi? Supaya seimbang. Gimana? Apa lagi? Dengan apa lagi? Dengan gembira. Baik ya. Baik, materi kita kali ini ya sudah selesai. Kalian pun nanti dapat mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba sekarang kalian berdiri dulu. Berdiri, ya. Oke, siap. Sekarang kita beri tepuk wow, tepuk wow. Dikasih wek, dikasih hok, dikasih wek. Wow, baik Bu. Dan setelah kita mempelajarinya dapat disimpulkan bahwa ya dalam materi ini ya kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Tujuannya untuk apa? Agar kehidupan kita lebih nyaman ya, lebih menyenangkan ya, dan lebih terarah ya dengan hak dan kewajiban yang baik dan terlaksana dengan baik ya. Baik anak-anakku ya, karena kalian
sudah menyelesaikan tugas kalian dan kalian pun sudah merasa menyenangkan tidak? Menyenangkan. Belajar kali ini nanti kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri ya, teman kalian untuk memimpin doa ya. Silakan. Duduk siap. Sebelum kita pulang sebaiknya kita berdoa. Dahulu berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran berikutnya nanti persiapkan lagi ya, kita lanjutkan dengan kalian nanti membawa alat peraga lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Asri ya, sudah kita laksanakan observasi pembelajaran di kelas. Iya. Sekarang kita laksanakan percakapan pasca observasi kelas. Sebelumnya bagaimana perasaan sudah diobservasi ini Bu? Perasaannya tetap ya Pak, ada rasa grogi gitu kan, karena mengajar dilihat gitu kan di observer. Tapi apakah sekarang sudah ada perasaan gembira gitu atau senang atau bagaimana? Perasaannya saya merasa bersyukur ya, karena sudah diobservasi oleh Bapak di dalam kelas. Kemudian coba tolong Ibu refleksikan dulu ya apa yang sudah Ibu laksanakan tadi di dalam kelas. Baik Pak, saya akan merefleksikan pembelajaran saya. Jadi tadi dalam pembelajaran di kelas saya merasa masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Di antaranya bagaimana supaya anak dapat aktif semua. Iya, ternyata masih ada sebagian anak yang masih malu-malu mengeluarkan pendapatnya, kemudian lagi suaranya masih belum terdengar, kemudian lagi tadi setelah saya tanyakan, merefleksikan kepada anak juga, mereka masih ada perasaan grogi gitu kan, masih gimana di depan umum, masih belum terbiasa seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaan tadi apakah ada hal positif yang didapatkan gitu? Baik, hal positifnya yaitu saya merasa ketika anak untuk menampilkan di dalam kegiatan role play gitu kan, atau dalam kegiatan pembelajaran, anak dapat ikut aktif, khususnya dalam mereka juga mengelola emosi mereka ketika mendapatkan peran jika hak dan kewajibannya tidak terpenuhi seperti itu. Jadi terjadi pembelajaran bermakna dengan permainan peran tadi Ibu ya. Hal positifnya itu ada pembelajaran yang bermakna untuk anak melalui permainan peran tadi. Nah, kemudian menurut Ibu apakah ada kendala di pembelajaran tadi? Ya itu Pak, kendalanya mungkin lebih kepada keaktifan anak sih, bukan belum semua gitu. Iya. Tergambar tidak bagaimana cara menangani tadi kendala tadi? Ya, Saya cara menanganinya ya dengan membuat mereka lebih aktif gitu. Bagi anak yang suka menggambar, tadi saya menuangkan dengan mereka membuat poster. Kemudian bagi anak yang aktif, mereka dapat maju ke depan kelas mempresentasikan. Kemudian lagi yang senang mendengarkan, yaitu mereka pun lebih kepada memperhatikan materi yang saya jelaskan. Nah, sehubungan dengan tadi ya Bu ya, area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan yaitu tentang kompetensi penggunaan media atau alat peraga. Itu kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang menggunakan KSE ya. Menurut Ibu sudah terlaksana atau bagaimana? Sudah baik atau Kalau menurut saya sudah terlaksana, sudah Pak. terlaksana. Iya.
sudah bagus, Sudah sudah ada baik. peningkatan. Iya. Kalau tadi 7, nah Iya. sekarang posisi diri ibu di berapa dengan sesudah Kalau saya memposisikan diri kira-kira 8 Pak. 8, jadi ada peningkatannya. Iya. Barangkali tergambar tidak untuk sampai 10 oleh ibu. Bisa sampai 10 dengan cara nanti lebih kepada meningkatkan dari segi keaktifan anak, kemudian dari segi alat peraga, media belajarnya. Baik. Untuk meningkatkan kompetensi itu kan bisa dicari dengan melalui sharing dengan teman Iya, atau bisa. melalui diklat itu Iya. ya. Ataupun kita tambah pengalaman melalui media YouTube. Iya. Kita cari pembelajaran contoh-contoh pembelajaran Iya. ibu ya bisa dipelajari Iya. yang bisa dijadikan kita sebagai sumber belajar. Peningkatan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri. Gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian boleh saya apa ya? Bolehkah saya ungkapkan atau saya sampaikan apa yang saya catat dari hasil observasi Silakan. tadi di kelas ya Bu ya. Di sini saya kategorikan menjadi 3 untuk observasi ini. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Itu sudah Ibu lakukan dengan baik ya. Iya. Kenyamanan lingkungan belajar, penggunaan komunikasi positif ada, ya penerapan disiplin juga tadi sudah terlihat, pemberian motivasi kepada anak ada. Kemudian yang keduanya, kategori yang 2, memandu proses belajar mengajar yang efektif ya. Pembukaan proses belajar, pembukaannya tadi dengan mengucapkan salam, kemudian mengabsen anak ya, kemudian memberikan ya nyanyi ya Bu ya. Iya, kemudian Kemudian muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran ada, yaitu di materi pembelajarannya tadi juga ya tentang apa Bu, tentang hak dan kewajiban ya. Mulai tujuan pembelajarannya tadi juga ada KSE-nya. Kemudian pendekatan dalam mendampingi murid ada, ketika mengerjakan kelompok diberikan pengarahan bagaimana cara mengerjakannya, itu bentuk pendampingan kepada murid itu ya. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran tadi dengan cara berkelompok, kemudian ada juga menggunakan alat peraga ya Bu ya. ada. Penutupan proses belajar tadi ada dengan refleksi ya Bu ya. Iya. Ada. Kemudian kategori yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Pemberian umpan baliknya ada ya Bu ya. Ada. Kemudian pelaksanaan asesmen akhir ada. Jadi untuk observasi yang saya lakukan untuk Ibu ini, saya kira sudah bagus pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu. Sudah pada pembelajaran yang berpihak pada murid, juga ada KSE-nya, ada berdiferensiasinya, dan ada budaya positifnya. Mudah-mudahan kegiatan atau pembelajaran seperti itu dapat Ibu laksanakan setiap hari kalau sudah. Mudah-mudahan kalau Ibu kepala sekolah bisa memberikan masukan untuk guru-gurunya supaya terjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan Ibu? Mungkin cukup. Saya terima kasih atas pengarahan dari Bapak. Kalau Ibu misalkan ada area pengembangan lain yang ingin ditingkatkan, boleh nanti mengundang saya lagi ke sini. Ya saya observasi ya, saya sangat senang sekali membantu Ibu ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Demikian untuk kegiatan kali ini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.